Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati. Apa penyakit yang paling mengganggu aktivitas Anda di dunia ini? Kalau buat saya adalah flu. Nah, kalau lagi intensitas curah hujan lagi tinggi nih seperti saat ini, biasanya flu di sekeliling kita makin banyak ya bermunculan. Entah teman, entah saudara, ayah, ibu, anak, atau diri kita sendiri gitu ya. Dan ini penularannya cepat sekali. Apalagi kalau akhir-akhir ini nih banyak yang mengeluh gitu. Kok kayaknya flu pemulihannya lama banget ya, nggak kayak biasanya. Apakah ada hal yang berubah atau memang kondisi cuaca ataupun kondisi istilahnya pancaroba saat ini membuat si virus flu makin bandel gitu ya. Ini yang akan kita bahas hari ini tentang atasi flu dengan cara yang tepat. Namun sebelum itu kita akan bahas dulu mitos atau fakta seputar flu. Yang pertama adalah minum air es bisa memperparah flu. Kita sering ya mendengar bahwa kalau lagi flu, kalau bisa jangan minum yang dingin-dingin, jangan minum yang apa ya, istilahnya es, apalagi ditambah manis gitu, itu akan memperparah kondisi kita. Entah makin tersumbat hidungnya ataupun mungkin ada batuk, makin batuk gitu, katanya seperti itu. Tapi sebenarnya ini mitos atau fakta sih? Bener nggak sih bahwa si air es ini atau minuman yang dingin ini memperparah si flu kita itu dan makin lama pemulihannya? Nanti kita akan tanyakan nih bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah mandi air hangat dianjurkan saat flu. Nah, kalau sedang flu biasanya kan bukannya males mandi sih, cuma kan demam, terus menggigil kalau misalnya flu-nya berat gitu ya. Nah, dianjurkan nih mandi dengan air hangat biar kondisinya lebih nyaman, meredakan juga mungkin demamnya, katanya seperti itu. Tapi ini benar nggak sih fakta atau mitos? Dan apa yang mungkin jadi apa ya? Jadi impact baik dari si air hangat, apakah suhunya hanya membuat kita lebih nyaman atau memang akan membantu pemulihan dari badan kita ketika kita mandi atau misalnya kita membasuh diri dengan air hangat. Nanti kita akan tanyakan juga ya bersama dokter kita. Oke, selanjutnya adalah banyak minum bantu pemulihan flu. Nah, biasanya dianjurkan juga ketika flu kita banyak mengonsumsi air putih gitu ya. Air putih dan ini bisa membantu flu-nya cepat mereda. Apa yang sebenarnya khasiat dari si air putih ini membantu pemulihan seseorang yang sedang flu? Ini fakta nggak sih? Atau cuma mitos atau sugesti aja dari hal-hal yang mungkin selama ini dianjurkan oleh orang tua kita? Nah, itu kita akan tanyakan nih bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah udara dingin pemicu utama flu. Nah, biasanya kan flu memang suka hadir atau ya sering hadir ketika udara sedang dingin atau musimnya penghujan. Kayaknya makin banyak gitu ya orang yang terkena flu. Ada nggak sih hubungannya si udara dingin ini dengan flu? Apakah virus flu akan makin berkembang ketika udara cenderung dingin? Itu yang nanti kita akan tanyakan dan kita konfirmasi juga nih bersama dokter kita hari ini. Oke, yang terakhir adalah flu penyakit yang mudah menular. Biasanya kalau teman kita di sebelah flu atau mungkin kita berdekatan dengan orang yang flu, biasanya besoknya kalau kondisi badan kita nggak bagus tuh kita ikutan flu. Semudah itukah penularan flu? Apa medianya? Nanti kita akan tanyakan juga bersama dokter kita hari ini. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya saya sudah membahas beberapa hal terkait mitos atau fakta tentang flu. Tapi itu penjabaran dari saya belum tentu valid. Karena itu kita akan langsung konfirmasi bersama dokter kita hari ini yang sudah hadir bersama saya di studio. Ada Dokter Ridwan Tandiawan SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Permata Dalima Serpong. Langsung kita sapa, halo dokter, apa kabar? Halo.
Baik-baik. Segar sekali hari ini ya. Pastinya nggak flu ya. Iya dong, pasti tidak Pastinya flu. sehat dan bugar, siap untuk mengedukasi masyarakat. Oke, di segmen ini kita akan bahas dulu nih mitos atau fakta seputar flu yang mungkin selama ini dipahami oleh masyarakat tapi salah gitu ya. Yang pertama, oke, Dok, benar nggak sih mitos atau fakta nih kalau banyak minum air dingin itu bisa menyebabkan flu? Kan biasanya kita menghambing hitamkan si air dingin gitu ya. Tapi itu sebenarnya mitos atau fakta? Jadi sebenarnya kalau air dingin menyebabkan flu itu mitos ya. Oke. Ya. Jadi ternyata tidak secara langsung air dingin itu menyebabkan sakit flu. Oh. Kecuali kita minum air dingin itu yang terkontaminan dengan bakteri, dengan virus, dengan parasit dan jamur sebagainya, itu baru bisa menyebabkan sakit influenza atau penyakit tertentu. Tetapi secara khusus air dingin itu langsung menyebabkan flu itu mitos atau tidak benar. Jadi nggak apa-apa minum es ya, Dok ya. Tapi berarti yang harus diperhatikan adalah kebersihan dari si air dingin itu. Benar. Memastikan itu higienis, kalau bisa memang air dingin di rumah gitu ya. Jadi tidak akan masak jadi, dengan air matang. betul, dimasak Dan dengan air matang. beberapa air dingin juga memiliki keuntungan. Oh, Biasanya dia bisa, contohnya misalkan setelah kita berolahraga, dia bisa menjaga suhu badan kita tetap stabil. Karena kan setelah olahraga suhu badan itu kan sedang tinggi ya. Nah ini nih yang menarik, biasanya habis olahraga ada beberapa orang yang bilang jangan minum air dingin nanti radang. Benar nggak sih? Sebenarnya tidak ya, sebenarnya mitos ya itu ya. Wow, ini penting nih, mitosnya kedua loh dari air dingin ini ya. Jadi tidak benar bahwa si air dingin menjadi penyebab flu. Tapi kalau air dinginnya ini mungkin terkontaminasi bakteri, apalagi kalau tidak matang airnya. Kita nggak tahu ya kalau beli di pasaran kan es batunya tuh matang atau enggak gitu ya. Jadi penting melihat air dingin yang kita konsumsi itu baik. Tapi banyak mungkin yang berpikir, oke, berarti nggak apa-apa dong ya. Kalau sudah terjangkit flu, minum air dingin jadi masalah nggak sih, Dok? Sebenarnya kita harus lihat lagi, apakah flu-nya ini karena alergi atau tidak. Karena tidak semua orang itu tahan ya dengan air dingin tanda kutip, karena beberapa pasien dengan alergi itu biasanya justru dengan air dingin itu dia semakin parah. Jadi dalam hal ini mungkin bisa mitos, bisa juga fakta air dingin itu. Jadi kalau belum flu ya air dingin nggak ada masalah, tapi kalau sudah flu ya tergantung ya. Ada orang yang nggak toleran juga dengan si air dingin ya. Baik, jadi harus kenali juga sih diri Anda seperti apa. Yang kedua ya, mitos atau fakta nih, Dok. Kalau lebih dianjurkan mandi air hangat saat terserang flu. Ini sebenarnya ada manfaatnya secara klinis atau mungkin cuma semacam sugesti meredakan kondisi yang tadi nggak nyaman. Karena biasanya kan flu juga disertai demam ya, Dok ya. Iya. Sebenarnya dianjurkannya gimana? Kalau mandi air hangat terutama saat flu itu fakta ya. Oh ya. Sangat baik mandi air hangat ketika kita sedang menderita influenza. Karena ternyata saat mandi kita kan menghirup udara-udara uap air hangat itu sendiri. Nah itu yang pertama, satu bisa bantu mengencerkan sekret, mengencerkan sekret atau dahak atau ingus yang lendir itu supaya hidung pun lebih enakan saat kita menderita influenza. Itu manfaatnya dan itu fakta sih. Oke, jadi fakta ya kalau Anda sekarang sedang terserang flu atau mungkin Anda anggota keluarga, boleh loh mandi air hangat, akan menyamankan juga ya, membuat lebih nyaman dan ternyata ada impact baik juga untuk bisa paling tidak mengencerkan dahak ataupun tadi ya ada lendir yang ada di area kerongkongan atau hidung. Oke, selanjutnya mitos atau fakta nih, Dok, kalau menjaga hidrasi bisa membantu pulihkan flu lebih cepat. Nah ini menjaga hidrasi berarti banyak minum gitu kan? Benar nggak sih ini mitos atau fakta? Kalau masalah hidrasi ini fakta. Karena saat kita terkena influenza, itu rentan sekali tubuh menghadapi dehidrasi. Kurang cairan akibat demam, akibat keringat, akibat ingus tadi yang keluar atau sekret tadi. Sehingga menjaga hidrasi tubuh itu sangat penting saat kita terkena influenza. Di samping itu ternyata saat kita dehidrasi ternyata produksi saliva atau air liur itu kan berkurang. Ternyata saliva itu mengandung protein-protein justru yang untuk menghadang si bakteri virus tadi. Jadi kita harapkan dengan kita mencegah dehidrasi, protein kita untuk menghadang virus-virus tadi justru lebih baik lagi. Jadi memang dianjurkan minum yang lumayan banyak ya. Sesuai ya tadi katanya 2 liter sehari kan. Tapi kalau lagi flu itu baiknya lebih dari itu apa nggak sih, Dok? Baiknya lebih ya, 2-3 liter masih bisa. Sebenarnya dianjurkan 2,5-3 liter. Baik, jadi memang dianjurkan untuk paling tidak mencukupi hidrasi di badan kita ya. Karena itu akan membantu pemulihan juga. Apalagi kalau lagi flu ya
banyak kondisi-kondisi yang nggak nyaman dan mungkin kita kekurangan juga ya hidrasi tubuh. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau udara dingin itu pemicu utama flu. Benar nggak sih, Dok? Kalau udara dingin pemicu utama flu, fakta. Oh ya. Ya. Dan justru bisa memperberat kondisi seseorang yang sudah terkena flu. Kenapa? Kalau dia mencetuskan itu terutama pada pasien-pasien dengan atau teman-teman dengan alergi. Alergi itu sendiri bisa menyebabkan tercetusnya kondisi influenza menjadi pintu masuk. Baik. Tetapi udara dingin itu juga bisa memperberat kondisi influenza tadi. Kenapa? Karena saat kita menghirup udara dingin dan kering itu pun membuat mukosa atau hidung kita itu menjadi kering. Dan mukosa yang kering tadi menyebabkan bakteri, virus lebih gampang masuk dan kalaupun sudah masuk gampang sekali untuk berkembang biak di dalam badan. Nah, udara dingin ini kan nggak cuma udara yang secara natural memang dingin gitu ya. Kan kadang-kadang kita ada di dalam kantor ya, seperti studio ini kan juga dingin banget gitu kan. Ini juga berpengaruh nggak? Apakah memang udara dingin semacam ini seperti di kantor, di studio yang sebenarnya karena AC itu bisa memperburuk kondisi? Itu juga mempengaruhi ya, Oh, ya? apalagi terutama kalau di dalam ruangan. Karena kan virus influenza ini kan gampang bisa menyebar dari satu orang ke orang lain, terutama di dalam ruangan tertutup. Baik, jadi ingat ya bahwa udara terlalu dingin itu bisa memengaruhi kondisi kesehatan apalagi kalau lagi flu. Jadi kalau misalnya temannya sedang flu, mohon ya lebih wise lagi, jangan terlalu dingin gitu area sekitarnya. Ini ada loh, PD kita suka begitu soalnya dingin banget studio kita. Oke. Nah, ini nih yang terakhir nih, Dok. Flu itu adalah penyakit yang mudah menular. Semudah apa dan secepat apa penularan flu? Flu penyakit yang mudah menular itu fakta. Karena semua studi penelitian menghasilkan hasil bahwa flu ini menular oleh percikan droplet, percikan air liur. Saat orang batuk, bersin, ataupun berbicara. Bahkan di jarak 5 meter. Jarak 5 meter dia bisa menular. Terutama apalagi kalau di ruangan tertutup. Sekitar 4.000 droplet percikan dihasilkan saat kita bersin atau batuk. Dan itu yang menular atau contagious. Baik, jadi memang begitu cepat penularannya. Hendaknya juga kalau memang lagi terserang influenza, kalau lagi parah banget istirahat dulu ya. Daripada menyebarkan virus itu ke sekitar dan akhirnya makin banyak yang terjangkit flu. Nanti kita akan bahas lebih jauh dan kita kupas tuntas perihal flu ini. Tapi setelah jeda ya, Dok ya. Boleh. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sati. Pemirsa Bincang Sehati kembali lagi bersama kami dan kita masih membahas tentang flu. Bagaimana sih cara yang tepat untuk mengatasi flu? Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi bersama dengan Dr. Ridwan Tandiawan SPPD spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Permata Dalima Serpong. Oke, Dok. Ini musim hujan akhir-akhir ini ya, akhir tahun ini makin sering nih intensitasnya. Dan makin banyak juga yang terjangkit flu. Sebenarnya ada nggak sih korelasinya antara si musim hujan dengan flu? Dan apa yang menyebabkan flu tuh makin sering muncul ketika musim hujan datang? Jadi masalah korelasi antara musim hujan dengan penyakit influenza itu sendiri karena pada musim hujan itu relatif cuacanya cenderung lebih rendah. Derajat Celciusnya atau suhunya. Di mana seperti yang tadi aku sudah sempat sounding, udara yang lebih dingin itu menyebabkan virus lebih gampang. Baik itu lebih gampang masuk dan lebih gampang berkembang biak di dalam badan. Karena udara dingin menyebabkan mukosa-mukosa dari hidung, saluran tenggorokan semua menjadi lebih kering. Nah, di mana hal itu menyebabkan peningkatan angka kejadian virus influenza atau penyakit influenza pada terutama musim-musim hujan seperti ini. Oke, jadi no wonder ya kalau misalnya influenza ini sering muncul ketika musim hujan datang. Nah, kalau kita bicara flu sendiri, flu ini tuh apa sih virus semacam apa dan dia menyerang organ mana saja? Oke, kalau flu ini sendiri ternyata virus influenza ya, yang penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Di mana virus influenza ini bisa menyerang organ dari hidung,
kemudian tenggorokan, kemudian bahkan beberapa penemuan pasien-pasien ditemukan penyebaran sampai ke infeksi telinga, kemudian atau penyakit-penyakit yang parenkim paru, infeksi sampai ke paru, itu pun ditemukan akibat infeksi dari virus influenza awalnya. Jadi memang penyakit ini harus tetap diwaspadai. Jadi walaupun terkesan kayaknya penyakit ringan yang mudah banget ya istilahnya menjangkit seseorang dan nanti reda sendiri kok gitu kan. Tapi ternyata impactnya bisa panjang ya sampai tadi infeksi telinga dan macam-macam yang berawal dari si virus influenza. Sebelum kita masuk pada kondisi penyakit ini secara lebih luas, bisa nggak sih sebenarnya kita merasakan gejala-gejala awalnya? Seperti apa tuh? Jadi virus influenza ini kan sebenarnya penyakit yang menyerang ke sistem saluran pernafasan ya. Sistem saluran pernafasan yang terserang pertama kali menyebar dari masuknya ini virus influenza ini dari saluran pernafasan. Jadi memang gejala yang pertama kali timbul biasanya itu demam, bisa hidung meler atau yang kita sebut sekret yang tadi berlebihan, kemudian bisa batuk, nyeri tenggorokan, kemudian bisa sampai atau menyebar sampai nyeri-nyeri tulang, kita sebut malaise atau lemah-lemah badan, sampai tidak nafsu makan. Itu semua gejala yang bisa diakibatkan akibat virus influenza ini sendiri. Meskipun memang virus ini kan bersifat self-limiting disease atau penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya. Ya, tetapi memang tetap kita waspadai karena penyakit tadi meskipun bisa sembuh sendirinya, tapi di beberapa kasus bisa juga menjadi komplikasi yang lebih berat. Wow, jadi walaupun bisa sembuh dengan sendirinya tetap harus diwaspadai karena nggak semua orang berlaku sama gitu ya. Kalau kita bicara bisa sembuh dengan sendirinya, biasanya yang normalnya dia akan mereda di hari keberapa? Ya. Jadi sebenarnya virus ini yang tadi sembuh sendirinya itu normalnya mereda itu bisa 7 sampai 10 hari. Tetap lama ya. Ataupun memang di beberapa kasus memang masih ada gejala-gejala sisa sampai 14 hari sampai 2 minggu. Baik, jadi ternyata lama ya dok ya? Memang lama juga ya. Tetapi di beberapa kasus memang tetap membutuhkan pengobatan meskipun virus ini juga sembuh sendirinya. Karena banyak yang bilang kalau flu tuh nggak usah minum obat, tidur aja selesai gitu. Enggak juga ya? Enggak juga ya. Jadi untuk beberapa kasus memang butuh pengobatan yang lebih intens lagi. Nah, kan kadang kita sering ya merasakan gejala-gejala yang mungkin masih ringan banget nih. Hidungnya gatal atau kok kayaknya nelan nggak enak ya. Nah, dalam kondisi demikian bisa nggak sih ada pencegahan untuk terjadinya perburukan dari influenza? Kan katanya bisa nih minum vitamin C atau minum yang hangat-hangat atau istirahat deh gitu. Biasanya besok nggak akan memburuk. Itu benar nggak sih dok? Jadi sebenarnya kita harus tahu dulu gejala yang kita alami ini masuk ke gejala ringan, sedang atau bahkan sampai berat. Gejala yang tadi sudah aku sebutkan itu bisa dalam kategori yang ringan bahkan sampai berat. Contoh sakit tenggorokan yang bisa sampai berat sampai tidak dapat makan, tidak dapat minum juga. Atau lemah badan yang sangat berat sekali sampai tidak bisa aktivitas, itu masuk gejala berat. Tetapi kalau memang masih dalam gejala yang relatif ringan, beberapa hal bisa dilakukan. Contoh, kita menjaga imunitas kita sendiri. Minum vitamin salah satunya benar, baik itu vitamin C, vitamin D juga di sana berperan. Ataupun kita juga jaga alergi tadi kalau memang punya alergi. Kita jaga higienitas diri sendiri dengan cuci tangan lebih sering, kemudian juga minum obat-obatan untuk meredakan gejala-gejala yang muncul tadi. Baik, jadi tergantung juga nih ya, gejala yang muncul tuh seberat apa. Kalau masih ringan bisa tadi dilakukan ya seperti minum vitamin C, D juga ya, minum air putih hangat. Ini mungkin bisa meredakan, jangan sampai lebih buruk lagi gejala yang dialami. Tapi kalau memang sudah berat kayaknya sebaiknya perlu berkonsultasi lah ya, berkonsultasi dengan dokter ataupun tenaga medis. Nah dok, kalau bicara tentang si influenza ini, biasanya kan kadang-kadang kita nggak sadar ya, teman di sekeliling gitu kan, influenza sedang flu, terus kita tiba-tiba besok saya flu ya. Nah padahal kita nggak tahu nih kita memegang benda yang sama kah atau mungkin ada komunikasi yang jaraknya dekat kah? Sebenarnya media penyebaran dari virus tersebut apa aja sih? Apakah cuma udara atau droplet yang menempel seperti kita tahu sendiri ya? COVID kemarin kan serba cuci tangan karena takut ada tempelan droplet. Gimana dok? Benar sekali ya. Jadi prinsipnya ini adalah penyakit virus, penyakit yang diakibatkan virus.
penularannya bisa dua macam, secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung yang tadi aku sempat bilang, batuk, bersin, atau berbicara dengan orang yang memang sedang menderita influenza. Tetapi secara tidak langsung pun bisa melalui media-media, contoh sendok makan, atau media-media yang tempat kerja, misalkan laptop, kita pegang keyboard, dan media-media sekitar itu menjadi media perantara untuk penyebaran dari virus influenza tadi. Jadi seringkali penyebarannya paling tinggi itu di kantor. Teman satu kantor sudah menderita, gampang sekali terkena ke teman-teman. Apalagi ruangan tertutup ya. Ya, itu dingin juga pula ya, Dok, dingin ya. juga. Jadi Udah semua faktor ya. ada di sana ya. Kok tiba-tiba nih satu program semuanya influenza, mungkin ada penyebabnya satu orang ini gitu ya. Terus ditambah udaranya tambah dingin, udah benar-benar sih. Nah, Dok, kalau sudah kondisinya bergejala demikian gitu, biasanya di hari keberapa nih mulai dia menularkan? Apakah di hari pertama sebenarnya dia sudah bisa menularkan ke orang? Atau ada waktu-waktu tertentu ini paling nih waktu-waktu atau masa paling menular dari seseorang itu? Oke. Ada yang disebut masa inkubasi ya, masa di mana virus itu sementara bereplikasi. Jadi secara gampangnya virus ini gampang sekali menular bahkan 1 hari sebelum orang itu bergejala. Sampai 3-4 hari sesudah dia muncul gejala pertama. 1 hari sebelum dia sudah bisa menularkan? 1 hari sebelum dia bergejala sampai 3-4 hari dia setelah gejalanya muncul. Itu dia bisa menularkan ke teman sekitar. Jadi ternyata ya ampun semudah itu ya si virus influenza ini menular. Karena bahkan dari kita bergejala 1 hari sebelumnya saja mungkin belum merasa ya, Dok ya. Ini sudah bisa jadi media penyebaran. Nah, biasanya nih kalau kondisi demikian sebaiknya kalau kita lagi parah-parahnya dan menyebarkan virus itu dengan mudah, apa yang harus dilakukan agar mungkin tidak memperparah kondisi lingkungan sekitar? Perlu nggak sih kayak yaudah kita bed rest dulu deh di hari-hari tertentu sampai kita mungkin rada membaik gitu? Memang penting ya dalam hal ini mencegah penularan. Kita bed rest dulu, kalau bisa memang izin dulu dari tempat kerja. Kemudian selain kita mencegah penularan, kita pun menjaga sistem imun kita lebih baik lagi. Karena sistemnya dengan sistem imun kita perbaikan, otomatis gejalanya pun akan lebih cepat reda. Jadi memang diperlukan untuk bed rest dulu di masa-masa penularan tadi, dan untuk menjaga juga sistem imun kita lebih baik lagi. Penggunaan masker masih begitu penting, guys? Masker memang penting juga karena tadi dropletnya itu kita bisa cegah dari maskernya tadi sendiri ya. Betul, jadi teman-teman mungkin kalau kita sedang flu ya ada baiknya kita lebih bijak dan menggunakan masker. Karena walaupun mungkin tidak seberat yang kita pikirkan seperti COVID, ini tetap loh bisa ganggu seseorang, bahkan untuk orang-orang tertentu rasanya lebih berat gitu ya. Nah, Dok, kenapa sih influenza ini bersifat sangat personal? Kadang-kadang kita ngerasa ini ringan banget kok, tapi untuk beberapa orang kok kayaknya sangat berat dan lebih mungkin dari 14 hari batuknya masih berkepanjangan. Apa yang membuat kondisi itu bisa berbeda-beda setiap individu? Gini, kalau paradigma dulu ya, influenza itu kan hanya sakit yang menyerang di sistem pernafasan saja. Batuk, demam, hidung meler, paling hanya itu saja. Tetapi ternyata studi-studi terkini menjelaskan lagi ternyata influenza tidak hanya sedangkal itu. Ternyata beberapa kasus atau beberapa teman-teman itu dikaji yang memiliki influenza ternyata komplikasinya muncul. Oh ya? Contoh muncul seperti infeksi paru-paru, kemudian infeksi telinga tadi, kemudian atau bahkan bisa ke infeksi otot jantung, penyebaran virus tadi. Ternyata memang itu tergantung ke daya tahan tubuh sendiri masing-masing pasien, dan juga ada mungkin penyakit penyerta yang mempengaruhi. Contoh, misalkan teman-teman dengan penyakit diabetes atau gula darah yang tinggi, penyakit darah tinggi misalkan, kemudian penyakit obesitas misalkan, pasien-pasien teman-teman dengan obesitas, ataupun yang mengkonsumsi obat-obat yang menyebabkan sistem imun itu menjadi turun. Makanya kita harus kaji benar-benar pasien dengan atau teman-teman dengan penyakit influenza tadi, ternyata di beberapa kasus muncul tidak hanya sebatas itu, demam, batuk, dan sakit menelan. Baik, jadi memang tergantung juga ya apa yang terjadi pada tubuh seseorang, sistem imunnya seperti apa, kondisinya seperti apa. Bahkan kalau ada penyakit-penyerta ini bisa memperburuk keadaan gitu ya. Jadi baiknya juga kalau kita
di sekeliling kita sedang influenza, sedang terserang virus tersebut, dan kita tahu diri kita tidak sebaik itu kondisinya, proteksi diri juga ya dok ya. Nah biasanya pengobatan apa sih yang diberikan umumnya untuk si flu ini? Oke, pengobatan pada prinsipnya mencakup beberapa hal. Memang di samping istirahat penting sekali, kemudian multivitamin penting sekali, dan ada juga obat yang kita sebut meredakan gejala simptomimetik. Nah, obat ini untuk meringankan gejala hidung meler misalkan, gejala batuk, dan juga gejala-gejala lainnya ataupun demam misalkan yang muncul. Dan di beberapa teman-teman yang pada kasus gejalanya berat atau terjadi komplikasi, itu sampai membutuhkan antivirus. Obat-obat antivirus diperlukan, tetapi tidak semua. Memang pada beberapa kelompok saja. Contoh, pasien dengan gula darah misalkan terkena influenza menjadi komplikasi, dan di sana ada tempatnya pemberian antivirus. Nah, ini kan penyakit yang disebabkan oleh virus. Kenapa sih pemberian antivirus tidak dilakukan langsung di awal dan semua orang? Kenapa memang untuk beberapa orang saja yang dianggap ini potensial akan ada komplikasi atau perburukan? Karena antivirus itu sendiri kan kita harus menilai risk and benefit-nya ya. Jadi tidak semua diberikan. Kenapa? Karena usia muda misalkan hanya gejala ringan, itu kan tidak perlu pemberian karena takutnya juga muncul efek samping. Oke, jadi memang di awal-awal diberikan ya vitamin untuk menjaga imun dan obat-obatan yang untuk meredakan simptomatiknya aja gitu ya. Kalau untuk si antivirus hanya diberikan pada pasien-pasien tertentu yang mungkin kondisinya ada potensi untuk perburukan karena si virus tersebut. Oke, nanti kita lanjut lagi dok ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Masih membahas tentang bagaimana mengatasi flu dengan cara yang tepat dan ampuh. Nah, bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Kita lanjut lagi bersama Dr. Ridwan Tandiawan SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Permata Dalima Serpong. Dok, kalau kita lihat nih akhir-akhir ini yang terserang flu kayaknya kok jadi lebih berat gitu ya. Terus kayaknya jadi lebih panjang masa pemulihannya. Ini terjadi apakah ada hubungannya dengan kualitas udara kita yang makin lama makin gak baik kan ya kita tahu, dan ini ditambah musim penghujan. Apakah si virus tersebut bermutasi menjadi bentuk yang lebih menyebalkan ya untuk si tubuh, gimana dok? Jadi multifaktorial ya sebenarnya ya. Ternyata beberapa faktor mempengaruhi kenapa satu orang terkenanya kok lebih berat, lebih panjang, dan tidak mudah sembuh. Banyak faktor, termasuk faktor cuaca, polutan itu berpengaruh. Polutan berpengaruh, sistem imun tubuh berpengaruh, kemudian mungkin penyakit komorbid berpengaruh, dan strain virus itu pun berpengaruh. Semua hal itu berpengaruh untuk mendapatkan seseorang itu kasus yang cukup berat. Jadi memang kita harus tetap waspada. Kembali lagi paradigmanya tidak hanya sebatas batuk, demam, dan sakit tenggorokan untuk influenza ini sendiri. Oke, jadi nggak sampai di titik itu aja loh, bisa ada masalah lanjutan. Bahkan bisa jadi mungkin side effect jangka panjangnya bisa terjadi nggak sih? Kalau misalkan kalau kita bicara tentang beberapa tahun terakhir ini ya, ada pandemi kan, COVID yang identik dengan si flu juga gitu. Nah ini bisa terjadi nggak sih sebenarnya pada dasarnya flu itu punya side effect untuk beberapa orang jangka panjang? Sebenarnya tergantung. Kalau memang dia kasusnya sudah cukup gejala berat, yang dimana tadi biasanya terjadi pada pasien-pasien dengan high risk, punya komorbid, kemudian konsumsi obat sehingga daya tahan tubuhnya turun. Bisa sampai terjadi gejala pneumonia atau infeksi paru-paru, miokarditis, infeksi otot jantung, ensefalitis, semua itu tidak terelakkan dan bisa terjadi meskipun memang relatif cukup jarang. Tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi, dan bila memang terjadi bisa sampai gejala sequel atau yang gejala sisa kita sebutnya. Baik, dok, kadang-kadang kita kalau misalnya terjangkit flu 3 hari pertama ya udahlah ya, tidur aja dulu, minum vitaminnya dulu, nggak minum obat dulu gitu ya. Walaupun seberat apapun, karena kita berharap ini akan sembuh dengan sendirinya. Apa yang menjadi indikator bahwa ternyata nih kayaknya kondisinya nggak baik-baik aja, kita butuh pertolongan lebih cepat atau mungkin harus masuk obat lebih cepat dibandingkan teman-teman lain yang mungkin terjangkit virus? Kita lihat dari dua sisi ya mengenai hal ini.
dari sisi gejalanya maupun dari sisi penyakit penyerta yang kita punya. Oke. Kalau gejalanya ringan-ringan saja, misalkan demam hanya sumber-sumber saja, kemudian nyeri menelan masih bisa ditolerir, kemudian masih boleh beraktivitas biasa, itu memang tidak perlu, dalam tanda kutip, tidak perlu diwaspadai. Tetapi memang jika kondisi cukup berat sampai kita tidak bisa makan, tidak bisa minum, lemah badan, nyeri-nyeri tulang sampai tidak bisa aktivitas, dan ditambah memang dengan penyakit komorbid, penyakit-penyakit tertentu tadi, itu yang harus menjadi aware kita bahwa kita butuh pengobatan lebih early, lebih cepat, dan lebih tepat. Oke, jadi tergantung gejalanya ya. Nah, kadang-kadang karena gejala yang buruk demikian rupa ini kan mengingatkan kita pada COVID. Terus enggan deh ke rumah sakit, nggak mau nanti kedetek COVID, karena kan jadi susah kayaknya beraktivitas. Ada nggak sih bedanya, dan sebenarnya kalau dokter menangani sendiri kasus COVID yang disertai influenza ini masih banyak nggak sih? Apa sedang lagi naik-naiknya justru sekarang bermunculan lagi atau gimana? Sebenarnya untuk gejala baik influenza ataupun COVID ini kan penyebabnya adalah sama-sama virus meskipun beda jenis. Nah, untuk gejala itu sebenarnya tumpang tindih ya antara influenza ini dengan COVID. Tetapi yang harus kita waspadai tadi bahwa komplikasi, bahwa ujung-ujungnya bisa terjadi pneumonia baik pada influenza maupun pada COVID. Betul. Nah, itu yang harus kita waspadai. Tetapi yang harus dititik tangkapkan adalah ketika kapan kita harus untuk segera ke rumah sakit atau menemui dokter atau meminta obat lebih cepat. Itu kalau memang gejala-gejala berat tadi kita temui. Tetapi untuk gejala pada umumnya memang bisa tumpang tindih. Batuk, demam, sakit tenggorokan, nyeri tulang, itu semua bisa terjadi baik pada influenza maupun COVID itu sendiri. Oke, ketika si influenza sudah mengarah pada mungkin jadi ada masalah di paru-paru, itu akan disertai dengan sesak nggak sih? Atau mungkin kan kadang kita sering juga anak-anak ya susah nafas tapi dia kan nggak bisa ngomong ya dok ya, nggak bisa menjelaskan secara gamblang. Nah ini kan kita perlu waspadai melihat banyak banget nih anak-anak yang sekarang juga terkena flu dan akhirnya berdampak cukup buruk gitu. Nah biasanya di rumah kita punya alat nebu sendiri kan, itu satu pertolongan yang tepatkah atau mungkin kalau kita ambil tindakan tersebut tanpa prosedur yang baik justru akan memperburuk kondisi si anak? Jadi gini, influenza ini ternyata bisa menjadi koinfeksi dengan bakteri yang mana notabene lebih gampang lagi terjadi infeksi parenkim paru atau yang kita sebut pneumonia. Nah, pneumonia inilah yang akan menjadikan seseorang merasakan sesak nafas karena pertukaran udara di paru-paru tidak adekuat. Sehingga kita bisa deteksi, biasanya kalau zaman COVID dulu kan banyak saturasi di rumah, kita bisa periksa saturasi, ternyata kok saturasinya turun. Saturasinya turun, kalau memang ada alat nebu biasanya boleh kita nebu dulu. Tetapi jangan ditelantarkan di rumah ya, dalam arti kalau dengan nebu tidak ada perubahan atau tidak ada perbaikan, langsung ke vaskes atau fasilitas kesehatan terdekat. Oke, nggak apa-apa juga ya melakukan nebu di rumah dengan prosedur yang baik dan tepat. Tapi kalau nggak ada perubahan, sebaiknya langsung berkonsultasi. Nah ini kalau bicara tentang usia nih, usia seseorang terjangkit flu kan yang paling sering tuh anak-anak kayaknya batuk pilek udah kayak langganan gitu ya. Nah untuk orang dewasa, muda yang memang sedang produktif juga memang lumayan sering tapi cenderung akan ya sembuh dengan sendirinya. Dengan lansia gimana nih? Apakah ada impact yang khusus untuk lansia pada virus tersebut? Beberapa kelompok kategori dikategorikan itu sebagai high risk atau resiko tinggi untuk menderita penyakit influenza. Beberapa di antaranya bayi usia kurang dari 6 bulan, lansia lebih dari 65 tahun, penyakit teman-teman yang memiliki penyakit penyerta, diabetes, hipertensi, konsumsi obat-obat imunosupresif ataupun obesitas. Itu yang harus kita waspadai, yang seringkali ketika terkena influenza itu bisa muncul gejala yang cukup berat. Makanya sehingga WHO maupun organisasi-organisasi profesi lainnya mencanangkan atau merekomendasikan vaksinasi. Nah, vaksinasi influenza dilakukan pada kelompok pasien-pasien atau teman-teman yang khususnya dikategorikan high risk tadi. Oke, jadi untuk kategori-kategori high risk ini memang dianjurkan untuk mendapatkan vaksinasi influenza. Seefektif apa sih? Tapi jawabnya nanti ya dok, kita baca dulu di pertanyaan dari pemirsa lewat DM Instagram. Dari @Bambang, wah Mas Bambang ini ya,
bertanya pada dokter kita pagi ini. Selamat pagi dokter, anak saya usia 5 tahun. Kalau malam hidungnya selalu tersumbat, sering batuk-batuk dan kadang sesak nafas. Tapi kalau pagi sampai sore kondisi anak saya normal. Solusinya bagaimana dok? Terima kasih. Berarti ini berlangsung hampir tiap hari ya dok ya? Hampir tiap hari. Selalu tersumbat di malam hari. Tapi kalau pagi tuh nggak ada masalah. Ini sering juga nih terjadi nih. Apakah ini influenza atau ada penyakit yang lain nih dari anak Mas Bambang? Kita harus lihat dulu ya untuk kasus seperti ini. Apakah ada gejala-gejala lain? Contoh demamnya sampai tinggi sekali, kemudian ada nyeri-nyeri tulang, kemudian sekretnya atau lendirnya tadi berwarna apa? Kita harus lihat itu. Kalau kecurigaan ada waktu yang sering kali terjadinya khususnya malam saja, kok pagi hari sampai siang menjelang itu lebih relatif lebih tidak ada gejala. Itu mungkin saja bisa jadi kategori ke alergi penyebabnya. Nah, alergi tadi bisa jadi mungkin ada beberapa resiko. Contoh bisa jadi keturunan mungkin di Mas Bambang atau di istri yang menyebabkan penurunan alergi tadi. Tetapi masih bisa kemungkinan antara alergi atau influenza. Cuma kalau kasus ini kecurigaan besar ke alergi. Alergi justru ya, dan ini memang beda ya untuk penanganannya karena berlangsung hampir tiap hari dan pastinya nggak nyaman untuk si anak. Jadi sebaiknya langsung berkonsultasi dengan DSA-nya ya untuk melihat apa sih yang terjadi pada anak Mas Bambang. Semoga bisa menjawab dan juga meringankan gejala si anak. Oke, jadi memang macam-macam banget sih ya, bisa dibilang sebagai virus yang bentukannya tuh rupa-rupa gitu ya. Nah kalau bicara tentang pencegahan dari virus ini, karena kan memang nggak nyaman banget, banyak yang akhirnya ya melakukan vaksinasi. Seefektif apa sih sebenarnya? Apakah akan membantu kita untuk tidak terserang flu atau meredakan gejalanya? Vaksinasi direkomendasikan untuk kelompok-kelompok tadi yang sudah saya sebutkan, kelompok-kelompok pada resiko tinggi. Ternyata setelah studi terkini dilakukan cukup protektif, dalam artian cukup melindungi baik itu terhadap kejadian influenza ataupun ketika kita sudah terkena influenza gejalanya minimal atau dalam tanda kutip gejala yang lebih ringan ketika kita sudah divaksin dibandingkan dengan kelompok yang tanpa vaksin. Jadi untuk itu semua penelitian merekomendasikan nih bahwa dilakukan vaksin terutama pada pasien-pasien dengan kelompok resiko tinggi tadi. Jadi kelompok resiko tinggi tadi kalau sudah mendapatkan vaksinasi mudah-mudahan ya dok ya ini akan risikonya minimal atau mungkin ya akan lebih ringan lah, tidak akan mengganggu terlalu. Nah dok, tadi kan dokter bilang bahwa bisa kemana-mana loh si influenza ini, nggak cuma masalah hidung tersumbat, bersin-bersin, batuk gitu ya. Tapi bisa sampai ke infeksi-infeksi lain. Selain tadi di paru-paru, telinga juga tadi dokter sebutkan. Ini bagaimana prosesnya dari hidung, kita tahu ya memang saling berhubungan ya hidung telinga gitu ya. Tapi sampai ke infeksi ke area telinga kita itu biasanya kondisi apa yang menyebabkan itu bisa terjadi pada seseorang? Oke, jadi memang saling berhubungan ya antara hidung, telinga, tenggorokan, bahkan sampai mata. Ya. Jadi ada beberapa kasus di mana awalnya kok hidung meler atau hidung tersumbat, tetapi lama-lama sakit tenggorokan, lama-lama telinga jadi bindeng, Iya, kemudian pengang juga gitu infeksi ya. pengang, iya, kemudian lama-lama kok bisa sampai keluar cairan di telinga. Ternyata ada saluran yang menghubungkan antara semuanya tadi itu, antara hidung, telinga, dan tenggorokan. Dan proses ini biasanya terjadi pada kasus-kasus influenza yang tidak diobati dengan baik. Tidak diobati dengan baik, berangsur-angsur lama, kumannya terus ada, dan itu bisa menyebabkan komplikasi tadi yang menyebar dari tidak hanya di hidung saja. Oke, ini hanya memang terjadi dengan sendirinya karena tidak ditangani dengan baik atau mungkin ada tindakan-tindakan atau kegiatan yang memperparah kondisi ini. Kan katanya juga kalau lagi flu kita flight gitu ya, terbang juga kan nggak enak tuh telinganya. Kondisi demikian tuh sebenarnya dianjurkan nggak atau better jangan pergi dulu deh, jangan penerbangan dulu kalau kita lagi kondisinya flu. Oke. Sebenarnya kalau itu mungkin masalah tekanan ya, tekanan saat kita baik sama seperti diving, tekanan naik flight saat pesawat itu memang barometernya itu menyebabkan tekanan di saluran tadi, saluran di telinganya itu jadi tersumbat. Nah sebaiknya memang kalau memang belum perlu sekali, disampingkan kita saat flu juga kan memang sebaiknya menghindari kerumunan. Betul. Ya, jadi memang lebih aman untuk tidak flight dulu. Gitu.
Oke, ya sedih deh ya yang udah pesen tiket, gimana nih jauh-jauh hari mau liburan flu gitu ya. Jadi memang sebisa mungkin dihindari. Tapi ada nggak sih mungkin ini harus banget nih saya pergi karena banyak ya. Ya apalagi kan kondisi sekarang mobilitas sudah mulai tinggi dan harus banget pergi dalam kondisi flu. Apalagi perginya dengan kemungkinan ada tekanan gitu. Ada nggak sih yang bisa meredakan hal-hal demikian agar tidak ada ya itu cedera mungkin atau rasa tidak nyaman karena rasanya bisa berhari-hari loh. Gimana nih, Dok? Yang pasti sebisa mungkin karena tadi tekanannya tinggi, jadi kita kurangi tekanan akibat dari bindengnya tadi ya. Selain memang dengan obat-obatan juga bisa membantu. Obat-obat meredakan gejala flu, gejala pilek, meredakan mukosa yang bengkak di hidung. Ada beberapa cara yang kita bisa lakukan untuk mengurangi bindeng tadi atau tekanan tadi di dalam telinga. Contoh misalkan mengunyah permen karet. Terus ada yang kita sebut manuver falsafa. Manuver falsafa itu kita tekan kedua hidung, tekan kedua hidung, kemudian kita dengan melakukan seolah-olah kita bernafas dengan memaksa, tetapi dengan hidung tertutup. Itu juga bisa. Yang nanti rasanya kayak gitu ya, Dok, seperti terbuka itu kan jalan di salurannya itu. Kemudian mungkin di samping itu juga daya tahan tubuh yang harus kita jaga karena semakin cepat recovery, semakin cepat juga gejala akan hilang. Baik, jadi kalau memang mengharuskan sekali Anda berpergian, apalagi menggunakan pesawat atau mungkin ke daerah yang tekanan udaranya lumayan tinggi, ini kan bisa membantu juga nih untuk Anda merasa lebih nyaman selama berpergian. Tadi tips dari dokter harusnya dicatat dan paling tidak tetap menggunakan masker agar tidak menyebarkan virus tersebut. Nanti kita lanjut lagi, Dok ya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang cara ampuh mengatasi flu. Nah, bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903264 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi bersama Dr. Ridwan Tandiawan, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Permata Dalima Serpong. Baik, kita bicara tentang tadi vaksin. Seefektif apa, bisa mengendalikan rasanya yang nggak nyaman gitu ya. Nah selain vaksin, ada nggak sih hal-hal yang memang bisa kita asup atau nutrisi yang tepat paling tidak untuk kita makan, kita minum untuk bisa mengendalikan flu itu memburuk pada diri kita? Nah, mengenai makanan ini, jadi ada makanan yang disarankan pada pasien dengan menderita influenza, tapi ada juga yang sebaiknya dipantang pada pasien dengan menderita influenza. Yang disarankan otomatis yang multivitamin tinggi ya, suplemen-suplemen multivitamin, kemudian makanan tinggi serat, fiber itu juga disarankan. Tapi beberapa kasus kok ada juga makanan yang dipantang. Nah, apa aja? Contoh, misalkan makanan yang berlemak atau gorengan. Ya itu satu pasti dipantang, karena relatif lebih sering menyebabkan sakit tenggorokan. Yang notabene infeksi influenza tadi juga menyerang ke tenggorokan juga bisa. Kemudian yang kedua ada juga makanan yang terlalu manis, cemil-cemilan manis, termasuk di dalam sini susu. Karena susu kan ada kandungan glukosanya. Ternyata dari studi itu menjelaskan bahwa kandungan makanan yang tinggi gula atau yang terlalu manis itu menyebabkan daya tahan tubuh kita justru drop, justru menurun. Sehingga menyebabkan hal ini terjadi. Analoginya sama seperti kondisi diabetes pada pasien-pasien dengan penyakit gula. Kemudian beberapa kasus juga makanan yang terlalu pedas, itu juga sebaiknya dihindari. Karena ada beberapa molekul, contoh capsaicin dan kawan-kawannya itu menyebabkan juga iritatif pada mukosa hidung. Tetapi semuanya ini kalau terlalu ekstrim ya, tapi harus tetap dihindari. Oke, dokter tadi lagi menjelaskan dosa-dosa saya saat flu kayaknya ya. Udah pedes ya kan, goreng-goreng itu kayaknya enak banget. Udah nggak apa-apa lah, self reward, self love lagi nggak enak makan nih. Padahal ternyata itu memperburuk ya. Oke, nah ini kalau kita bicara ada beberapa orang kan yang kalau lagi flu makan pedas biar enakan tuh gimana tuh? Itu suges berarti? Sebenarnya suges ya. Sebenarnya kalau data penelitian mengatakan bahwa justru sebaiknya jangan. Sebaiknya dihindari dulu karena ternyata
makanan pedas tadi iritatif, mukosa hidungnya teriritasi, makin meradang. Makanya jadi ada si radang tadi ya, mungkin karena kita merasa si pedas ini berimpact baik, padahal enggak. Nah, yang terakhir nih, seberapa penting tidur yang berkualitas dan cukup untuk pasien dengan flu? Oke, masalah tidur ini sangat berpengaruh karena ternyata tidur ini juga meningkatkan daya tahan tubuh. Selain hidrasi, multivitamin, suplemen, makanan yang baik, dan juga obat-obatan tadi, ternyata tidur pun berpengaruh karena dengan tidur yang cukup, daya tahan tubuh kita perbaikan, dan self-limiting disease tadi konsepnya sehingga lebih cepat untuk recovery. Jadi penting sekali ya untuk bisa menjaga kualitas tidur, apalagi selama kita sedang terjangkit influenza, rasa badan juga nggak enak, demam. Kalau masih dipertahankan dengan pola yang sering begadang, makin parah dan mungkin makin panjang ya. Makin panjang. Nah dok, mungkin satu lagi nih dok, olahraga ringan yang bisa dilakukan selama flu apa dok? Sebenarnya kalau olahraga ini tiap-tiap orang kan sensitivitasnya beda-beda ya. Mungkin ada yang sudah sering berolahraga, bahkan olahraga berat. Ya. Nah, kembali lagi bagaimana tiap-tiap orang itu olahraga rutinnya. Tetapi asalkan jangan terlalu dipaksakan. Jadi misalkan bahkan yang tidak flu pun olahraga itu penting ya. Jadi memang olahraga ini sangat penting, tetapi kembali lagi misalkan kalau kita biasanya jogging saja atau jalan pagi saja itu tidak masalah. Yang penting tetap ada pembakaran untuk metabolisme tadi. Baik, jadi memang tidak apa-apa kalau lagi flu dan badannya udah rasa lebih nyaman, nggak apa-apa ya, jogging ringan itu akan membantu pemulihan juga. Dokter, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati, semoga ini berguna untuk pemirsa di rumah. Baik pemirsa, gimana tips dari dokter kita sudah dicatat semua, semoga ini berguna untuk Anda dan bisa menjaga kesehatan Anda serta keluarga yang Anda sayangi. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.